Selamat malam bagi yang di Amerika, selamat pagi bagi yang di Indonesia. Saudara sekalian, kita bersyukur kita memasuki tahun 2022 ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemik, bahkan di tengah-tengah varian yang baru, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sanggup menolong kita. Dia lebih besar daripada semua varian, mau varian apapun juga, Yesus Kristus lebih dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saudara, saya berdoa sudah cukup lama tentang tema tahun kita 2022, dan dengan jelas Tuhan memberikan tema The Year of Anointing, tahun pengurapan. Dan saudara sekalian, kita mungkin berkata, kenapa kita perlu belajar tentang tahun pengurapan? Sebab kita sedang memasuki sebuah masa yang penuh dengan banyak ketidakpastian, tantangan, dan juga pergumulan, serta perubahan-perubahan yang semakin cepat. Maka saudara dan saya, kita membutuhkan pengurapan Tuhan yang lebih lagi. Dan saya berdoa supaya tahun ini pengurapan Tuhan akan semakin nyata, sebab pengurapan itu sungguh-sungguh akan membuat hidup kita berbeda. Dan saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan apa yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku, Tuhan, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, sebuah ayat yang sangat menguatkan kita semua hari ini, bahwa kita sadar bahwa semua orang tidak suka menjalani hidup ini sendirian. Saudara-saudara yang sudah menikah, bersyukurlah, Anda minimal sudah punya pasangan. Tetapi bagi saudara yang masih jomblo, mari kita percaya bahwa memang semua kita tidak suka hidup sendirian. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan pendamping yang bisa mengerti kita dan selalu mengasihi kita di setiap musim kehidupan. Nah, kabar baiknya, Tuhan Yesus berjanji kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tadi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan menjadi seperti yatim piatu. Aku akan menyertai kamu. Haleluya. Nah, saudara sekalian, saya merenungkan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan kubiarkan sebagai yatim piatu. Saudara-saudara, kita tahu kan yatim piatu itu artinya tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Bagi kita mungkin hal yang biasa saja hari ini. Dan saudara, mungkin ada di antara kita yang masih punya ayah dan ibu secara jasmani. Saudara juga ada yang hari ini mungkin sudah kehilangan ayah, tapi masih punya ibu. Ada juga yang punya ayah, tapi sudah tidak punya ibu lagi karena sudah berpulang. Atau kedua-duanya. Nah, saudara sekalian, tetapi mari kita belajar. Kenapa Yesus berkata, tetapi kamu tidak akan menjadi seperti yatim piatu. Saya pelajari latar belakang pada zaman Yesus hidup, bahwa seorang anak yatim piatu
adalah seorang anak yang tidak punya pengharapan lagi. Bahkan juga, saudaraku, mempunyai rasa yaitu kesepian dan tidak ada yang mencintai. Bahkan pada waktu itu anak yatim piatu itu akan menjadi seorang anak yang penuh dengan rasa malu karena secara sosial dia sudah tidak punya lagi orang tua. Nah, yang menarik, Tuhan Yesus berjanji buat saudara dan saya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayo ucapkan bersama saya, Tuhan tidak meninggalkan saya sebagai yatim piatu. 2, 3. Tuhan tidak meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Dan ini artinya, saudaraku, saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Katakan amin. Itu artinya saudara dan saya tidak akan pernah merasa kesepian. Katakan haleluya. Dan kita tidak akan pernah merasa lagi tidak dicintai. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Dan kita juga tidak akan pernah lagi merasa malu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, yang Tuhan janjikan, aku menyertai kamu, tidak akan menjadi seperti yatim piatu. Percayalah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang diutus untuk mendampingi kita dan menyertai kita setiap saat. Yang percaya, katakan amin. Nah, itu sebabnya, saudaraku, tema khotbah saya malam ini adalah aku bukan yatim piatu. Ayo ucapkan bersama saya, aku bukan yatim piatu. Haleluya. Kalau saudara bisa, Anda bisa klik di Zoom chat dan katakan, aku bukan yatim piatu. Bagi saudara yang menyaksikan melalui YouTube, Anda bisa klik di komen YouTube, katakan, aku bukan yatim piatu. Haleluya. Nah, saudara sekalian, inilah janji Tuhan buat kita di awal tahun ini. Nah, kita belajar sekarang, saudaraku. Kalau kita bukan lagi yatim piatu, artinya kita tetap melewati masa-masa sulit, tetapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita juga tetap melewati, saudaraku, masa-masa pergumulan, tetapi kita tidak akan pernah kesepian lagi. Kita bisa melewati masa-masa, saudaraku, pergumulan yang sulit, tetapi percayalah, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Nah, saudara, siapakah Roh Kudus? Kita perlu belajar. Saudara, ternyata Tuhan Yesus tadi berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ini, saudaraku, coba kalau kita lihat dalam Amplified Bible, itu akan jauh lebih komplit. Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya, yang lain, seorang penolong yang lain. Dan saudara, dalam Amplified Bible dikatakan, and I will ask the Father, aku akan minta kepada Bapa, and He will give you another comforter. Aku akan memberikan kepadamu, Bapa akan memberikan kepadamu seorang comforter, penghibur, counselor, seorang yaitu saudaraku penasehat, helper, seorang penolong, intercessor, seorang pendoa syafaat, advokat, seorang pengacara, atau seorang pembela, strengthener, seorang yang memberikan kita kekuatan, dan standby, yaitu pribadi yang selalu standby, siap untuk menolong saudara dan saya. Wow, itulah ternyata pribadi Roh Kudus. Dan kita bisa menyimpulkan siapakah Roh Kudus. Roh Kudus adalah comforter, penghibur. Hari ini, saudara-saudaraku, saat saudara sedang susah, saudara mungkin ada yang sedang frustrasi, dan orang lain tidak peduli dengan saudara, kita punya Roh Kudus, Roh penghibur, yang sanggup memberi penghiburan yang luar biasa. Katakan amin. Kalau saudara cari hiburan dunia, Anda cari hiburan manusia, Anda bisa dikecewakan. Ya kan, saudaraku? Contoh buktinya, ada orang berpikir, saya suntuk pastor, saya lagi nyesek, saya mau cari hiburan, yaitu apa? Makan makanan yang lezat. Lihat,
Begitu Anda makan lesat, memang Anda terhibur. Setelah saya makan, saudaraku, ternyata bil tagihannya datang dan ternyata tidak terhibur. Ya kan? Bahkan akhirnya ternyata saudaraku, habis makan, pulang pun juga kembali kita bisa frustrasi. Oh, saya akan terhibur kalau saya nonton film lawak. Kalau saya lihat Cak Lontong, saya lihat Tukul, saya akan terhibur. Tapi lihat ketika Anda ketawa, selesai itu Anda bisa kehilangan penghiburan lagi. Bahkan mungkin Anda berpikir, so saya mau vacation supaya saya terhibur, saya mau shopping supaya saya terhibur. Tapi selesai itu, maka penghiburan itu sementara. Tetapi lihat janji Tuhan, Roh Kudus, pribadi Allah yang diutus buat kita, adalah seorang penghibur. Dan penghiburan Tuhan adalah penghiburan yang luar biasa. Katakan yes. Dan siapakah Roh Kudus? Roh Kudus juga adalah penasehat, advisor. Dia adalah penasehat kita. Saudaraku, konselor. Mari kita belajar bahwa dia adalah pribadi yang memberikan nasihat buat kita. Apapun jalan buntu saudara, apapun kebingungan saudara, Anda membutuhkan jalan keluar, Anda membutuhkan nasihat, Roh Kudus yang menyertai kita adalah seorang penasehat. Roh Kudus juga seorang penolong, a helper. Dia menolong kita. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tak pernah terbatas. Roh Kudus juga adalah intercessor, seorang pendoa syafaat. Saat saudara lemah, dia doakan kita. Dan saudaraku, saya melihat ada orang-orang yang diberi Tuhan penglihatan. Satu kali melihat surga, dan waktu dibawa ke surga, dia melihat di satu ruangan, Tuhan Yesus lagi nangis. Lalu dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau menangis? Aku sedang berdoa syafaat, menangisi anak-anakku. Saudaraku, percayalah, hari ini, ketika engkau sedang mengalami pergumulan apapun, Tuhan Yesus sedang bersyafaat, menguatkan saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Roh Kudus juga adalah pembela kita, advokat. Dia adalah pengacara kita. Saudara, ada orang mungkin jahat sama saudara. Anda diperlakukan tidak adil. Percayalah, saudaraku, Anda cari pembelaan manusia terbatas. Pembelaan Tuhan, Roh Kudus, sungguh luar biasa. Roh Kudus juga adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Saat engkau lemah, dia sanggup menguatkan kita. Dan percayalah, kalau dia sanggup menguatkan kita, dia benar-benar Roh Allah sendiri yang maha kuasa. Katakan amin. Roh Kudus juga adalah selalu siap setiap waktu. Kapanpun, 24 jam setiap hari. Saudara membutuhkan pertolongannya. Roh Kudus siap menolong saudara dan saya. Nah, saudara, itulah Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi, saudaraku. Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya sudah tahu Roh Kudus penolong saya. Saya sudah tahu Roh Kudus sumber kekuatan saya. Dia advokat saya, dia pembela saya. Saya tahu dia selalu siap sedia kapanpun juga untuk menolong saya. Saya tahu dia penasehat. Tapi hari ini hidup saya sedang kosong. Hari ini hidup saya sedang kering. Hari ini saya sudah merasa jauh dari Tuhan. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana saya bisa mengalami, yaitu zaman Roh Kudus? Bagaimana saya bisa mengalami lawatan Tuhan? Bagaimana saya bisa merasakan kehadiran Tuhan? Nah, saya mau tanya dulu buat setiap saudara. Saudara mau nggak hari ini dan seterusnya mengalami lawatan Tuhan yang ajaib? Yang mau coba kasih jempol, dan coba angkat jempol Anda, jempolnya digoyang-goyang dulu, katakan bersama saya mau menikmati kehadiran Roh Kudus. Nah, saudara, orang berkata, aduh sulit banget ya, berarti saya harus begini, harus begini. Saudara, percayalah, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang sangat cinta kita. Maaf ya, kadang-kadang banyak orang itu mencoba yang membuat simpel jadi rumit. Iya kan? Yang gampang dijadikan sulit.
Ya, padahal saudaraku, harusnya kita mengerti Tuhan itu adalah spesialisasinya membuat yang rumit jadi sederhana. Katakan amin. Makanya ada orang bilang begini, pendeta yang pandai itu adalah pendeta yang harusnya khotbahnya itu rumit tapi dibuat jadi sederhana. Nah, itu pendeta yang cerdas ya toh. Tapi pendeta yang kurang kerjaan, khotbah hal yang sederhana dibuat buletisasi, rumit sampai jemaat puyeng dan puyeng. Sudah puyeng kena mertua yang galak, dengar khotbah tambah puyeng karena pendetanya juga khotbahnya puyeng. Itu sebabnya saya mau membuat hal yang rumit jadi sederhana. Itu tandakan kita orang-orang lumayan lah, gini-gini kan juga sekolah teologi ya. Nah, kita belajar bersama-sama sih, apa rahasia dan bagaimana saudara menikmati, saudaraku, kehadiran Roh Kudus, saudaraku, secara pribadi. Mari kita balik dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 16 tadi, Yesus berkata, Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi bayangin saudaraku, betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus. Kenapa? Sampai Tuhan Yesus itu berdoa khusus minta bagi saudara dan saya. Kepada Bapa, minta apa? Bukan minta sembuh dulu, bukan minta mujizat dan berkat dulu, tapi yang diminta supaya Bapa memberikan kepada kita apa? Seorang penolong yang lain. Nah, saudaraku, kita belajar ternyata Roh Kudus itu adalah hadiah terbesar. Roh Kudus itu adalah sebuah jawaban doa yang penting sekali dalam hidup kita. Lebih penting daripada permohonan-permohonan doa saudara yang lain. Lebih penting daripada hadiah-hadiah Natal yang lain. Congratulations buat Pak Suryongki keluarga. Di awal tahun ya kan dapat hadiah sebuah rumah untuk dinikmati ya kan. Saya hadir dan saya berkata wow, terima kasih Tuhan. Dan hari ini saya juga dapat hadiah, ada jemaat yang memberkati mobil baru ya, masih 5 miles tadi ya kan, Honda Odyssey ya, dan semuanya kami gunakan untuk pelayanan saudara. Dan saudara, saya yakin saya berkati setiap saudara juga di awal tahun ini, terima hadiah-hadiah daripada Tuhan, terima berkat-berkat daripada Tuhan, katakan amin. Tapi ingat baik-baik, di antara semua hadiah yang lain, hadiah yang terbesar itu adalah Roh Kudus. Dan kalau saudara menyadari bahwa ini adalah hadiah yang terbesar, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami, saudaraku, kehadiran Roh Kudus? Bukalah hati bagi Roh Kudus. Haleluya. Open your heart to the Holy Spirit. Sambutlah dia. Buka hatimu. Terimalah hadiah terbesar ini. Bukalah hati bagi Roh Kudus. Saudaraku, seandainya saya mengetuk pintu rumah saudara dan saya membawa hadiah buat saudara, apa yang harus Anda lakukan? Saudara harus buka pintu rumah Anda. Anda harus menerima hadiah saya. Dan Anda tahu, saudaraku, itu akan membuat tentunya apa yang saya berikan menjadi sesuatu yang berharga dan Anda hargai sungguh-sungguh. Nah, sayangnya ada banyak orang percaya. Mereka tidak pernah membuka hati bagi Roh Kudus. Sehingga mereka menganggap Roh Kudus biasa-biasa saja. Padahal ingat, Roh Kudus itu adalah jawaban doa dari Yesus bagi saudara dan saya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang merupakan hadiah terbesar. Ingat, memang keselamatan dalam Yesus adalah sebuah hadiah yang tak ada batasnya. Tetapi ternyata ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh aspek hidup kita, itu merupakan hadiah terbesar berikutnya. Nah, saudara, mari kita belajar bagaimana cara terbaik untuk kita bisa menerima Roh Kudus.
Saudaraku, ternyata kita harus mengundang Roh Kudus hadir dan menjamah hidup saudara. Alkitab berkata, Yesus berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau saudara nggak minta, saudara nggak akan pernah diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau Anda tidak pernah mencari, Anda tidak akan pernah mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Kalau Anda tidak pernah mengetuk pintu, Anda tidak akan pernah, pintu tidak pernah dibukakan. Dan kalau nanti Anda baca dalam Injil Lukas 13, kalimat itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kata-kata, kalau kamu minta Roh Kudus, maka kamu akan diberikan Roh Kudus. Jadi rindukan Roh Kudus, undang Roh Kudus hadir, menjamah saudara. Malam hari ini, dimanapun Anda mendengar firman ini, mungkin Anda di kamar Anda, di ruang tamu, atau Anda dalam perjalanan, ketika Anda hari ini mendengar firman, ayo undanglah Roh Kudus hadir dan menjamah hidup saudara sekarang juga. Berikutnya, saudaraku, bagaimana cara kita menerima Roh Kudus? Ternyata kita perlu izinkan Roh Kudus menyatakan kuasanya. Saudara harus tahu bahwa Dia adalah pribadi Allah yang maha kuasa. Izinkan Dia menyatakan kuasanya, menjamah saudara. Izinkan Dia memanifestasikan kuasanya. Dan hargai dan hormati Roh Kudus. Ingat tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan seorang penolong yang lain. Kata seorang penolong yang lain, berarti Roh Kudus itu ternyata, saudaraku, adalah pribadi. Dan mari, kalau sebuah pribadi Allah sendiri, kita harus menghargai dan menghormati Roh Kudus. Dan saya melihat salah satu kunci yang sejak awal pendiri gereja Betani, Pastor Alex Abraham Tanusaputra almarhum, beliau selalu mengajar kita respect with the Holy Spirit, hormati Roh Kudus. Dan barang siapa menghormati Roh Kudus, maka Anda tidak akan pernah heran, hidup Anda akan berbeda. Kalau Anda mengerti, saudaraku, Daud dengan Saul itu sama-sama terima pengurapan dari Tuhan melalui nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Tetapi Anda tahu, saudaraku, hasil akhirnya berbeda. Daud semakin diangkat Tuhan dalam pengurapan, sementara Saul semakin merosot dan jatuh. Dan kalau Anda tahu, Saul akhirnya kehilangan Roh Kudus, bahkan dia dirasuk oleh setan, bahkan akhirnya dia, saudaraku, kerasukan setan, dan melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan, sampai akhirnya Saul mati bunuh diri di medan perang. Pengurapannya sama-sama nabi yang hebat Samuel yang mengurapi, minyak urapannya sama, tapi apa yang membedakan hasil akhirnya? Kalau Anda baca di Alkitab, Daud sangat menghormati Tuhan, sangat mencintai Roh Kudus. Itu sebabnya Daud ketika dia mulai memerintah sebagai raja, hal pertama yang Daud perhatikan, yang Daud lakukan, bukan soal memperkuat kerajaannya dulu. Dia minta supaya tabut perjanjian Tuhan, yaitu lambang kehadiran Roh Kudus, itu harus dibawa ke kota Daud. Dan Anda tahu, saudaraku, itu sudah berpuluh-puluh tahun ada terbengkalai. Dan itu artinya sebelumnya Raja Saul nggak pernah peduli. Saudara, orang mungkin mengejek dan berkata, oh, gereja Betani itu adalah aliran kemakmuran. Saya mau beritahu, kita juga mengajarkan salib Kristus. Tetapi berkat itu hanyalah akibat, bukan yang kita kejar. Yang kita kejar adalah Yesus. Tetapi kalau Anda menghormati Roh Kudus, ingat baik-baik, hidup Anda akan berbeda. Anda kerja sama dengan yang lain, tapi hidup Anda akan diurapi Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kita sama-sama melayani, tapi kalau kita menghormati Tuhan, hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Dan saya masih ingat ketika almarhum Pak Alex Abraham, suatu saat, saudaraku, satu mobil dengan saya, beliau ngajari saya begini, Lukas, kamu ingat ya, kalau aku ini ketemu Tuhan, aku sembah Tuhan,
Aku betul-betul hormati Tuhan. Dan kamu tahu, itu yang membuat aku berbeda dengan pendeta yang lain. Wow, saudara, itu yang membuat kita harus berbeda. Bukalah hati bagi Tuhan, bagi Roh Kudus, dan kita harus undang Dia hadir, menjamah kita, berkuasa menyatakan kuasanya, dan hargai dan hormati. Nah, berikutnya, saudaraku, bagaimana rahasia kedua untuk kita bisa mengalami kehadiran Roh Kudus? Tuhan Yesus kembali berkata dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Lihat, dunia akan menolak Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dianggap aneh. Oh, apa itu pengurapan-pengurapan? Apa itu kok pakai minyak pengurapan? Apa itu bahasa roh? Saudara lihat, dikatakan oleh Yesus bilang ini, tetapi kamu mengenal Dia. Nah, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal Dia. Lihat, Amplified Bible berkata, but you know and recognize Him. Kamu harus tahu dan kamu harus mengenalnya. Nah, saudara-saudara, dari kalimat ini kita belajar, saudaraku, bahwa kita harus kenali pribadi Roh Kudus. Saudara bukan cuma tahu loh. Tuhan tidak berkata bahwa kamu hanya sekedar tahu, tapi kamu harus kenal. You know and recognize Him. Ya, kita harus tahu dan mengenali betul. Dan Anda kan mengerti kan, semua kita tahu Jokowi, tapi kita tidak kenal secara langsung. Beda dengan ajudannya. Tapi antara ajudan dengan istri Jokowi jelas akan berbeda pengenalannya. Nah, saudara, mari kita belajar. Dengar ya, sebatas mana pengenalan kita terhadap Roh Kudus. Sebatas itulah Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Saya ulang lagi statement ini. Sebatas mana pengenalan kita akan Roh Kudus, sebatas itu pula Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau saudara hanya mengenal Roh Kudus, hanya Sang Penyembuh, maka saudara akan mengalami kesembuhan. Tetapi Anda tidak akan alami sisi yang lain. Tapi kalau Anda mengenal Roh Kudus, ternyata Dia juga adalah seorang penasehat. Oh, saudara tidak akan pernah kehabisan ide. Amin. Saudara tidak akan pernah kehabisan bahan khotbah bagi para hamba Tuhan. Saudara tidak akan pernah kehabisan kreativitas bagi para pengusaha dan para kaum profesional. Saudara tidak akan pernah kehabisan yang namanya solusi bagi setiap para karyawan maupun orang tua. Kenapa? Kita tahu Dia penasehat. Oh, makanya sampai ada orang bilang begini, Pastor Lukas, khotbah di tiap minggu di jemaat yang sama, ya kan? Ya ketemu orang yang sama, tapi kok khotbahnya selalu fresh, selalu baru dan sebagainya. Apa rahasianya? Saya berkata jujur, hanya satu, kenal pribadi Roh Kudus. Dia itu advokat kita, Dia itu konselor kita. Saya, saudaraku, untuk hari Minggu besok misalnya, ya kan? Saya sejak Minggu malam, Senin, saya udah bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus, engkau mau bicara apa? Dan ketika akhirnya Roh Kudus belum bicara, saya cuman nyembah, saya cuman enjoy, nikmati aja. Tiba-tiba, akhirnya ketika Dia berbicara, Dia mulai ngajari, kamu ya nanti ngomong ini. Dan tiba-tiba ketika Dia ngomong begitu, langsung segera saya ketik. Sekarang nggak pakai kertas lagi, tapi langsung di handphone. Langsung kemudian selesai itu, saya udah tahu clue-nya, big picture-nya, baru detailnya, saya boleh baca Alkitab. Saya mau selidiki secara teologianya, bahasa aslinya, terjemahan-terjemahan bahasa-bahasa yang lain, saya pelajari, komentari, dan sebagainya. Dan dari situ, wow! Sehingga, saudaraku, akhirnya, saudaraku, saya mendapatkan inspirasi baru. Apalagi sekarang setiap Selasa dan Jumat ditambah lagi harus khotbah di YouTube dalam acara Mesbah Mujizat, ya kan saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita sadar bahwa Roh Kudus adalah penasehat bagi para karyawan, bagi para pengusaha, Anda tidak akan pernah kehabisan ide. Saudara, ketika Anda jalan buntu, sembah Roh Kudus,
maka dia akan memberikan toeng inspirasi. Oh, begini, begini, begini. Oh, kayak ada yang nuntun. Hidupmu akan dahsyat dan ajaib. Yang setuju, katakan amin. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi. Kita harus kenali pribadi Roh Kudus. Saudara, jangan cuma sekedar tahu, tapi kenali pribadi Roh Kudus. Nah, kita belajar siapakah Roh Kudus lebih dalam lagi ya, dibanding tadi yang pendahuluan. Ternyata, saudaraku, pribadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang maha kuasa, Almighty God, lalu juga maha tahu, omniscient, dan omnipresent, maha hadir. Dan kalau Anda baca di Alkitab, Roh Kudus itu bukanlah hanya pelengkap, bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Kita tahu Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan saudaraku, kita tahu bahwa Roh Kudus maha hadir. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Bahkan Roh Kudus adalah pribadi yang gentle, pribadi yang soft personality, yang lembut, punya perasaan. Makanya ada ayat berkata, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang maha kuat. Jadi dia lembut, punya perasaan, tapi maha kuat. Dan kalau Anda mulai ngerti pribadi Roh Kudus ini, kenal, wow, hidup Anda akan berbeda. Kita akan berubah. Ternyata Roh Kudus yang menyertai kita itu pribadi yang lembut, gentle. Makanya kalau dia bicara, itu seringkali membisikkan, lembut sekali. Dan kalau Anda tidak belajar peka, Anda akan kehilangan. Bahkan seringkali kalau Anda mengerti ini, hidup Anda akan berbeda. Masa Roh Kudus diajak untuk mencaci maki orang. Masa Roh Kudus diajak berbohong. Masa Roh Kudus diajak berzina. Kalau kita sadar dia adalah pribadi yang menyertai kita. Oh, makanya kalau orang sudah sadar kena Roh Kudus, hidupnya akan hati-hati. Kenapa? Dia akan hidup takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Kenapa? Dia sadar. Masa kalau sampai, saudara-saudaraku, Roh Kudus menyertai kita sadar. Masa waktu kerja, ya toh, sebagai kasir, kita nyatut uang, ya, kita mencuri uang. Nggak mungkin. Kita akan tahu Roh Kudus akan berduka, ya kan? Dan mari kita belajar berikutnya, saudaraku. Apalagi Roh Kudus diajak ngomong-ngomong kalimat kebun binatang bahaya, saudaraku. Roh Kudus adalah Roh yang Maha Kudus, ya, dan sumber kebenaran. Makanya kita, ayo, yang masih kudisan harus hidup kudus. Dan ini bedanya. Kalau Anda tahu, saudaraku, Roh Kudus itu rela tinggal dalam hidup kita yang masih kacau berantakan. Tetapi jangan terus dalam keadaan kacau dan berantakan. Roh Kudus namanya aja Holy Spirit. Maka mari kita belajar hidup semakin suci. Dulunya suka bohong, dulunya suka bolak-balik omongan. Sekarang setelah sadar, aku dipenuhi Roh Kudus, aku kenal pribadi Roh Kudus yang Maha Kudus, maka kita belajar untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika kita sadar bahwa Roh Kudus menyertai kita, maka kita akan benar-benar menjaga kekudusan kita. Saat kita pacaran, kita nggak berani, saudaraku. Oh, sambil nyanyi, ya kan? Sambil pacaran, sambil nyanyi, ya toh. Ratakan tanah yang bergelombang. Tangan kanan ke kanan kiri, ya. Ratakan kanan kiri. Nggak berani lagi, saudara. Kenapa? Kita sadar ada Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, mari kita belajar. Kita harus tahu, kenal. Dia adalah pribadi yang Maha Kudus, sumber kebenaran, lembut, penuh dengan perasaan, dan juga maha kuat. Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Saudaraku, sejak kita mengenal pribadi Roh Kudus, maka hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Roh Kudus? Balik sekarang dalam Yohanes 14 ayat 17. Yesus berkata pada kalimat terakhir, tetapi kamu mengenal Dia. Kita harus kenal Roh Kudus. Bukan cuma sekedar tahu, tapi harus kenal Dia secara pribadi. Itu poin yang kedua. Sebab, lihat, Ia Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam
di dalam kamu. Saya mau tanya, saudara, Roh Kudus itu akan tinggal diam menyertai kita kapan? Apakah waktu di gereja saja? Waktu kita ibadah begini? Tidak. Nah, gini, bedanya di perjanjian lama. Roh Kudus itu hanya come and go, datang dan pergi. Makanya akhirnya Anda tahu Simpson tiba-tiba dikuasai roh Allah. Kuat dia. Tapi kemudian selesai itu, kemudian Simpson biasa lagi. Lalu kemudian, Daud ketika dikuasai roh Allah, maka dia bisa kalahkan Goliat. Tetapi, setelah itu biasa lagi. Nah, dan di perjanjian lama, hanya sebagian orang saja yang bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kabar baiknya, bagi kita sekarang yang hidup pada zaman setelah Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik kembali ke surga, kita sekarang hidup pada zaman Roh Kudus, di mana semua orang yang percaya Yesus, saudara dan saya bisa terima Roh Kudus. Dan sejak itu, Roh Kudus tidak tinggal come and go, hanya ngekos, hanya visit, no. Tapi Roh Kudus dwell in us. Dia tinggal permanen di dalam kita. Dia menyertai kita. Makanya Alkitab berkata dalam Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Ayo ucapkan bersama saya rumah Roh Kudus. Ayo coba kliklah di komen, ya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, katakan saya rumah Roh Kudus. Nah, saya rumah Roh Kudus. Kalau kita sadar kita rumah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Nah, mulai sekarang, jangan diamkan Roh Kudus. Jangan cuekin Roh Kudus. Saudara, kalau saudara tinggal serumah dengan keluarga Anda, tapi Anda tidak pernah diajak ngomong, saudara nggak pernah dihargai, Anda tidak pernah, saudaraku, diberikan sebuah sambutan, tapi Anda hadir di rumah maupun tidak, seolah-olah sama, seolah-olah Anda tidak ada di rumah. Bagaimana perasaan saudara? Saudara nggak pernah ngajak ngomong, Anda nggak pernah ngajak makan, Anda nggak pernah ngajak ngobrol, Anda nggak pernah, yaitu saudaraku, mengenal dia. Jelas, orang yang dalam rumah itu nggak betah. Orang yang dalam rumah itu merasa, saudara nggak welcome, karena Anda nggak pernah ngajak ngobrol. Nah, saudara, ketika Yesus berkata, Roh Kudus itu akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu, maka respon kita yang ketiga, supaya kita menikmati kuasa Roh Kudus adalah terus bergaul dengan Roh Kudus. Continue to associate with the Holy Spirit. Terus bergaul dengan Roh Kudus. Teruslah bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Supaya Roh Kudus betah di dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Saudara sekalian, pernah enggak saudara bertamu ke rumah seseorang? Lalu orang itu menyambut saudara dengan baik. Waduh, welcome sekali. Hangat sekali. Sampai apapun yang dia punya, ya kan, makanan apapun Anda disuruh mencicipi. Waduh, rasanya Anda betah, Anda ingin keluar dari rumah itu. Tapi pernah enggak saudara bertamu ke rumah orang? Biar rumahnya kayak istana. Tapi pemilik rumahnya cuek sama saudara. Galak sama saudara. Baru mau masuk aja udah ditegur sama dia. Sandalnya, sepatunya harus dilepas ya. Kamu tahu ini baru dipel. Sakitnya tuh di sini ya toh. Anda rasa apa? Segera mau apa? Kemudian Anda, saudaraku, ternyata disuruh duduk di ruang tamu, ya di kursi tamu, lalu Anda ditinggal masuk sampai hampir 10-15 menit. Saudara sudah mau angkat kaki saja, ya kan saudaraku? Nah,
Bayangin, Roh Kudus itu pribadi Allah. Tinggal dalam rumah hidup kita setiap saat. Pertanyaannya, pernah enggak saudara ngajak ngobrol dia? Oh, saya ngajak ngobrol, Pastor, tapi kalau lagi kebaktian. Saya ngajak ngobrol, Pastor, Roh Kudus, tapi kalau saya lagi perlu, karena saya lagi punya masalah. Saudaraku, mari kita belajar mulai hari ini. Teruslah bergaul dengan Roh Kudus. Ingat, saudara, saya nggak mengajar saudara jadi orang yang akhirnya psikofrenisia, gitu. Halusinasi, nanti kayak dengar suara-suara. No. Saya nggak ngajar saudara untuk jadi orang yang punya kelainan jiwa. Tapi percayalah, Roh Kudus itu real. Dia pribadi Allah. Anda dan saya bisa nikmati dia. Dia hadir menyertai kita. Saat engkau pulang kerja, engkau harus lewat perjalanan mungkin naik subway, naik bus, atau jalan kaki. Saudara harus tahu, ada pribadi Roh Kudus yang bersama dengan kita. Dan dia itu pribadi yang menyertai kita. Makanya kita perlu bergaul dengan dia. Dan Anda tahu, saudaraku, bagaimana cara bergaul dengan Roh Kudus? Luangkan waktu untuk ngobrol dengan Roh Kudus. Saudara, coba katakan sekarang juga, katakan, Roh Kudus, aku sangat mengasihimu. Roh Kudus, aku sangat mencintaimu. Saudara coba ucapkan, nggak selalu harus tutup mata, ya kan? Kalau Anda tutup mata bisa puji Tuhan karena Anda di rumah. Kalau bagi Anda yang lagi nyetir mobil, jangan tutup mata, saudara ya. Ya sambil buka mata katakan, Roh Kudus, Engkau sangat baik bagiku. Nah, jadi saudara ngajak ngobrol, ya toh, dengan Roh Kudus. Jangan dicuekin, jangan didiemin. Anda kemudian sibuk cuma telepon teman, Roh Kudus yang menyertai kita tidak pernah diajak ngobrol. Itu Anda akan rugi besar. Berikutnya, berbicara dua arah dengan Roh Kudus. Saudara, dia pribadi Allah yang hidup. Jadi jangan cuma Anda terus yang ngomong. Izinkan beri waktu Roh Kudus yang bicara. Dan Anda tahu, dia bisa bicara dengan banyak cara. Bisa bicara menuntun Anda, lihat satu ayat di Alkitab, yang tiba-tiba jadi rema kuat berbicara. Bisa juga berbicara dua arah dengan kita, melalui suara audible. Saya sejak bertobat sampai hari ini, beberapa kali suara audible. Tapi nggak setiap saat. Tapi seringkali juga Roh Kudus bisa bicara melalui suara yang lembut di hati kita. Atau melalui lagu pujian. Tiba-tiba adalah kata-kata lagu pujian itu yang nyantol di hati, yang kena di hati, itu Roh Kudus bicara. Atau juga bisa melalui mimpi, melalui penglihatan. Dan kalau Anda mau Roh Kudus berbicara melalui mimpi, sering-seringlah tidur. Yang kurang tidur nggak pernah dapat mimpi. Yang mau dapat penglihatan, ya kan? Roh Kudus juga bisa bicara melalui apa? Khotbah malam hari ini, tiba-tiba ada satu kata yang saya katakan, yang betul-betul, waduh, itu gua banget. Nah, itu Roh Kudus sedang berbicara. Tiba-tiba juga Anda lagi ngedrive mobil, atau Anda lagi perjalanan, ada satu kata-kata iklan, yang ternyata itu bicara buat saudara. Dan Anda tahu ada banyak cara. Nah, berbicara dua arah dengan Roh Kudus. Ingat, dia pribadi Allah yang menyertai kita. Dan berikutnya yang terakhir, berbahasa roh dan berbahasa akal budi. Paulus mengajar, ada waktunya aku berdoa dengan bahasa roh. Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Kita sendiri yang berdoa aja nggak ngerti. Itulah glossolalia. Tetapi, saudaraku, Paulus juga berkata bahwa aku juga berdoa dengan bahasa akal budi. Itu apa? Bahasa manusia yang kita ngerti. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan sebagainya. Mana yang menjadi bahasa ibu saudara. Dan di situ Anda bisa bicara. Dan ketika Anda mengalami itu, bergaul dengan Roh Kudus, ingat, saudara, maka dia tadi adalah advokat, dia akan pembela saudara, dia pengacara saudara, dia konselor dalam hidup kita, dia penasehat, nanti dia bisa nasihati saudara, tiba-tiba Roh Kudus, kamu mulai sombong lu, ayo lebih rendah hati. Kamu tuh terakhir-terakhir suka emosi lu, ayo belajar lebih sabar. Nah, itu lembut sekali.
Dan saya bersyukur, saya dari hari demi hari, saudaraku, dituntun oleh Roh Kudus. Dan saudara, seringkali ketika ada orang minta didoakan, terkadang kalau Tuhan tidak bicara apa-apa, saya hanya doa umum. Tetapi ada kalanya ketika Roh Kudus berbicara, itu kayak air ngalir, gitu. Tiba-tiba ada kata-kata nubuatan yang mengalir. Ya, baru-baru ini saya ke Florida dan tiba-tiba saya mendoakan, saudaraku. Tiba-tiba ada yang saya doakan mengalir dan selesai itu, saudaraku. Biasanya saya diajari oleh almarhum ayah saya. Kalau kamu dapat pesan Tuhan untuk seseorang dan kamu bernubuat, habis itu kamu harus coba lupakan kalimat itu. Orang yang kamu doakan, dia akan ingat terus, tapi kamu coba lupakan. Supaya apa? Tetap murni hati kita. Nggak kemudian kecampur. Dan ternyata orang itu berkata dengan air mata, "Waduh, persis sekali apa yang disampaikan. Kok bisa tahu?" Saya berkata, "Saya nggak tahu, karena kita juga baru ketemu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Sampai detail-detail tahu persis apa yang sedang terjadi. Anda harus tahu, saudaraku, itulah pribadi Roh Kudus. Mari kita luangkan waktu bergaul dengan Roh Kudus. Dan ingat, di tahun ini, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah banyak goncangan, ketidakpastian, ketika Anda bergaul dengan Roh Kudus, percaya, engkau akan tetap kuat, segar, penuh kreativitas, penuh dengan ide-ide segar, engkau akan terima tuntunan-tuntunan baru, engkau mau kerja apa, tiba-tiba dituntun kamu lakukan ini. Dan saya cuma pesan sama saudara, satu gini ya, begitu Roh Kudus lembut bicara, memberi ide, saudara kita ini manusia kan pelupa. Nah, pengalaman saya, segera jangan abaikan. Langsung kalau tiba-tiba Anda dikasih lagu sama Roh Kudus, lagu yang baru, langsung Anda sekarang pakai handphone Anda untuk apa? Langsung Anda bisa rekam. Kalau ada ayat firman, kata-kata tertentu, hikmat, langsung ketik di handphone Anda. Supaya segera Anda tidak sampai lewat. Saya terkadang kalau kadang-kadang jam 2 pagi, tiba-tiba terbangun, dan Tuhan ngajar sesuatu, saya langsung cepat-cepat ketik. Kalau enggak apa? Lupa nanti lewat. Besoknya, apa ya? Nah, saudaraku, jadi ini pengalaman saya. Lagu-lagu juga sama. Ya, saya urapi dan berkati setiap saudara, akan muncul lagu-lagu hebat daripada tim PAW dari BMC New York, ya kan? Kata-kata pujian, penyembahan mazmur, khotbah-khotbah terhebat akan muncul, saudaraku. Dan itu akan mengubah hidup kita, kreativitas. Tiba-tiba Anda dapat ide untuk bisnis ini, untuk lakukan ini, dan itu akan dituntun terus. Hidup Anda akan dahsyat dan ajaib. Tiba-tiba ada teman Anda telepon, mengeluh tentang masalahnya, konseling sama saudara. Saudara nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus ngalirkan, memberi nasihat, kata-kata marifat, yang akhirnya akan membuat orang itu mengalami jawaban Tuhan dan solusi. Saudara, saya percaya Tuhan mau pakai setiap kita, bukan cuma jadi jemaat biasa, tapi pengurapan Tuhan tahun ini akan membuat saudara jadi berkat luar biasa. Tiba-tiba ada kata-kata kekuatan yang muncul dari saudara. Saya cuma pesan sama saudara, nggak usah takut menyampaikan apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara tentang seseorang. Tapi ingat, harus rendah hati. Karena bersama saya rendah hati, ya. Nah, saudaraku, tapi jangan yang aneh-aneh, ya kan? Nah, kalau itu sifatnya kekuatan, kata-kata penghiburan, kekuatan, Anda nggak usah sungkan, langsung sampaikan. Ya, karena hari-hari ini ada banyak orang butuh kekuatan. Aku dapat loh sesuatu pesan Tuhan buat kamu. Kamu lagi susah ya, kamu lagi nih, ayo kamu nggak usah sedih. Ini loh ayat firman yang aku dapat buat kamu. Oh, itu orang jadi bangkit. Nah, tapi kalau sifatnya teguran, kalau sifatnya itu sesuatu yang kurang baik, nah, saudara, nggak selalu Anda harus sampaikan. Bisa Anda doakan pribadi, dan jangan cerita pada orang lain dulu. Ya kan? Anda pribadi doakan supaya akhirnya apa yang Anda dapat yang jelek tentang orang itu, supaya diubah Tuhan jadi baik. Tapi kalau tiba-tiba Roh Kudus dorong Anda, ngomongnya pun juga dengan rendah hati. Sorry ya, kalau salah, mohon maaf. Tapi kalau misalnya benar, kamu sendiri cek sama Tuhan. Nah, aku kok dapat kamu begini. Terakhir-terakhir ini kamu kok ternyata jauh dari Tuhan ya. Bahkan kamu lagi ngalami ini. Nah, tapi kalau salah, maaf ya. Nah, terkadang banyak orang kejebak dengan kesombongan rohani. Nah, kenapa? Oh, sekali tepat.
oh sekali tepat. Lama-lama dianggap semua yang dia dengar, semua yang dia dapat pasti tepat dari Tuhan. Belum tentu. Anda harus tahu, manusia tetap manusia. Kita ini bisa tetap nyampur dengan daging kita. Dengan kesombongan kita kah? Mungkin juga dengan kecapean kita. Saya pernah, saudaraku, ini saya beri kesaksian ya. Saya pernah ada hamba Tuhan dengan karunia kenabian datang ke BMC Philadelphia. Orangnya tajam, kalau nubuatkan itu betul-betul sangat spesifik sekali. Nah, rupanya dia ini lagi kecapean, karena dia keliling ke banyak kota, badannya capek. Nah, selesai kebaktian, jemaat yang mau didoakan antri ke depan, cukup banyak yang maju. Nah, saya sebagai gembala kan harus mendampingi juga. Istri saya, Pastor Shirley, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ini sebagai gembala, ketika ini jemaat baris gini ya, ini didoakan, dinubuatkan. Saya ini kan tahu, loh, kok kayaknya nggak cocok buat orang ini ya. Waktu dia kok pindah ke orang sebelahnya, loh, lah ini sekarang cocok buat orang itu. Yang tadi itu, yang waktu dia nubuat orang ini, cocoknya buat orang di sebelahnya lagi. Nah, ketika dia pindah geser ke orang lain lagi, ini nggak cocok buat orang ini. Cocoknya buat orang yang sebelahnya lagi. Nah, Anda bisa bayangin. Itu loh, kayak gitu, sampai bisa geser. Nah, akhirnya kan setelah mengerti, orang-orang yang didoakan itu bingung toh. Loh, pastor kok nggak cocok? Nah, kamu tadi dengar nggak tentang orang? Nah, untungnya kami rekam. Sehingga saya bilang, ini loh, kamu yang ini untuk kamu. Oh, ini betul cocok buat saya. Yang ini untuk orang itu. Oh, ya betul. Nah, Anda tahu, manusia tetap human error. Makanya gini ya, maaf ya, nggak boleh sombong rohani. Tetap kita harus tahu, kita cuman hamba. Kita ini cuman kayak loper koran. Pernah enggak masih ingat loper koran? Tukang bawa koran lempar-lempar, ya kan? Kita ini cuman kayak tukang pos. Makanya tukang pos ada yang sombong enggak? Tukang pos yang membawa paket pesan, kalau kita berkata, aku hebat. No. Kita cuman hamba. Dan kalau sampai ada anak Tuhan, hamba Tuhan atau pendoa yang sudah mulai sombong rohani, merasa bahwa apapun aku peka dan sebagainya, lihat, nggak lama dia akan jatuh. Nah, tapi kalau semakin kita rendah hati, selalu kita berkata, aku cuman hamba, dan kita sadar kemuliaan bukan buat kita, tapi bagi Tuhan, maka kita akan semakin diangkat Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus di tahun pengurapan ini, saudara akan mengalami tanda-tanda ajaib, manifestasi Roh Kudus dengan dahsyat dan ajaib. Dan kita kembali belajar kesimpulannya, saudaraku. Kesimpulannya, sadari bahwa kita bukanlah yatim piatu, sebab ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kata bersama saya, aku tidak yatim piatu. Aku bukan yatim piatu. Saudara tidak akan pernah kesepian lagi. Anda tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Saudara tidak akan pernah saudaraku, malu lagi, tapi Tuhan akan menyertai kita. Dan bagaimana kita mengerti siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh penghibur, penasehat, penolong, pendoa syafaat, pembela, sumber kekuatan, dan siap setiap waktu menolong saudara dan saya. Rahasia menikmati kehadiran Roh Kudus. Bukalah hati bagi Roh Kudus. Dia adalah hadiah terbesar selain keselamatan dalam Yesus. Pribadi Roh Kudus, buka hati supaya dia betul-betul hadir. Kenali pribadi Roh Kudus. Kita harus kenal, nggak cuma sekedar tahu. Harus betul-betul mengenal, know and recognize. Harus tahu betul, ya kan? Saya yakin, saudaraku, kalau Anda tahu saya, ya toh, beda dengan Anda sekedar yaitu kenal saya, ya kan? Contohnya, ada orang ngajak makan saya, dia enggak kenal saya, dia ajak makan saya nasi goreng. Padahal saya sudah sekian tahun anti dengan karbo. Nah, saya menghargai orang itu, tapi ternyata orang itu, saudaraku, tidak mengenal saya, hanya tahu. Nah, tapi kalau Anda kenal, itu akan beda. Kalau Anda kenal pribadi Roh Kudus, hidupmu akan beda. Yang ketiga, terus bergaul dengan Roh Kudus. Jangan diamkan, jangan cuekin, ajak ngobrol tiap hari. Nggak cuma pada waktu Anda lagi punya masalah, tapi setiap hari. Kayak Anda tadi berkata, semangat pagi. Anda juga perlu berkata, good morning, Holy Spirit. Itu juga yang Pastor Benny Hinn ajarkan dalam bukunya, Good Morning, Holy Spirit. Artinya apa? Roh Kudus adalah pribadi yang harus kita ajak ngobrol setiap saat. Waktu Anda lagi nyantai, Anda berkata, Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan.
maka Roh Kudus itu akan disukakan. Ya, waktu Anda mengalami banyak masalah, Anda akan ngobrol. Waktu Anda disakiti oleh orang lain, dan Anda bisa mengatakan, Roh Kudus beri aku kekuatan. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah pengertian. Oh, orang itu jahat karena dia sendiri juga sedang terluka. Makanya dia penuh dengan sampah kepahitan, dan dia cari ya orang lain untuk dibuang sampah kepahitannya. Kamu tidak usah jadi bak sampah lagi. Kamu ampuni dia. Hidup Anda akan berkemenangan.